Shalom, salam sukacita bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, kalau pada pagi hari ini saya mau mengundang kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, buat segala kasih setiamu dan penyertaanmu dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kalau pada pagi hari ini sebelum kami mengawali segala aktivitas kami mau bersyukur mendengarkan firman-Mu. Kuasailah hati dalam kehidupan kami melalui Roh Kudus dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mungkin inilah hari terakhir saya mau menyampaikan renungan pagi bagi kita. Mungkin hari-hari berikutnya akan digantikan oleh Amang Pendeta Resort kita yang baru. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ucapkan selalu berbahagia dan penuh sukacita senantiasa. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini, Kamis 7 Desember 2023, tertulis di dalam kitab Hesekiel pasal 45 ayat 9. Beginilah firman Tuhan Allah, cukuplah itu, hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, akhir-akhir ini ada pernyataan istilah yang tren, yaitu dunia terbalik. Mungkin alasannya memang tepat. Apa yang terjadi seandainya kalau contohnya polisi malah melakukan tindakan kriminal, kemana lagi rakyat itu meminta pengamanan? Atau kalau dokter malah melakukan malpraktek, kemana lagi masyarakat meminta pengobatan? Atau seandainya para pendeta, hamba-hamba Tuhan menjadi pelaku dosa, pemilik hidup yang munafik, kemana jemaat ini minta pelayanan untuk didoakan atau semakin percaya? Atau di sisi lain jaksa ketangkap suap atau guru melakukan tindakan asusila, di mana kualitas pendidikan lagi kita jumpai? Kenapa hal ini terjadi? Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita belajar kilas balik umat Tuhan. Kisah bangsa Israel dibuang adalah kisah yang terus kita kenang, yang menjadi sejarah bagi kita, yang menjadi pedoman, memotivasi kehidupan kita, supaya kita tidak bertindak berulang kali melakukan dosa yang sama, atau dosa yang berulang-ulang, atau dosa yang bergantian. Itu akan menyadarkan kita begitu jahatnya perilaku kita kepada Tuhan yang telah mencintai kita, kepada Tuhan yang telah mengasihi kita. Namun dalam prakteknya mereka melakukan banyak kekerasan, penganiayaan, atau sesuka hati mereka terjadi dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, akhir-akhir ini banyak orang yang mengaku anak-anak Tuhan, ibadahnya lancar, tetapi kejahatannya juga lancar. Integritas, kualitas daripada keimanannya di dalam kehidupan setiap harinya tidak bisa dicontoh atau memberikan contoh kepada orang lain. Terkadang kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya, sebagai hamba Tuhan, menjadi panutan di dalam pembicaraan, tetapi tidak menjadi contoh di dalam perilaku. Itu sebabnya tadi, kalau ada orang yang mengatakan dunia ini sudah terbalik, ya tentu di sisi lain itu bisa benarnya. Ada para hamba Tuhan yang hidupnya berkhotbah begitu indah, mengasihi begitu indah, dan memberikan saling menolong, tetapi di sisi lain begitu munafiknya kehidupannya. Itu bisa kita lihat bahwa para hamba-hamba Tuhan itu tidak lagi
merasakan, membuat pelayanannya adalah benar-benar sesuatu yang kudus, tetapi adalah sesuatu yang dikuasai oleh keinginan-keinginannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya heran ketika ada orang yang berbicara, memberikan suatu kesaksian bahwa hamba Tuhan, suami istri melakukan tindakan hal-hal yang salah, memberikan atau mencampakkan kotoran dari depan rumahnya ke rumah tetangganya. Itu sangat memalukan seorang hamba Tuhan melakukan seperti itu. Karena itu kita bisa mengatakan kekerasan itu tidak hanya didominasi kriminal, tetapi kekerasan itu bisa terjadi bukan hal fisik, tetapi dari tingkah laku pembicaraan. Dan begitu juga apa yang kita sering dengar pada akhir-akhir ini, ada banyak orang yang membuli, membunuh karakter seseorang. Saya heran. Dan keegoisan itu, iri hati itu sering terjadi pada akhir-akhir ini. Saya selalu katakan di tengah-tengah persekutuan, diskusi, kita tidak heran kalau ada orang yang iri kepada kita. Itu menunjukkan bahwa kita lebih hebat dari kita. Tidak akan mungkin kita iri kepada orang yang kepada orang yang lebih bodoh kepada kita. Kita tidak akan mungkin iri, kepada orang yang lebih miskin dari kita. Tentu keirian kita itu selalu melihat orang yang lebih hebat dari kita. Karena itulah pada pagi hari ini firman Tuhan, gereja hadir di tengah-tengah dunia ini. Seperti apa yang telah dilakukan atau seperti apa yang Tuhan inginkan pada pagi hari ini, biarlah keadilan dan kebenaran itu yang hadir di dalam konsep kehidupan setiap manusia. Biarlah kebenaran dan keadilan itu yang kita lakukan. Biarlah kita hidup di dalam kebenaran dan keadilan Tuhan, dan kita hidup di dalam melakukan keadilan dan kebenaran Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa yang sering disampaikan oleh gereja kita, tanggung jawab kita di tengah-tengah dunia ini adalah menciptakan keadilan, menciptakan perdamaian, keutuhan ciptaan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebagai anggota gereja HKBP, kita selalu diingatkan yang selama ini satu kali kita melakukan persembahan itu hanya untuk mendukung keadilan dan kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia ini terhadap semua ciptaan Tuhan, manusia, sesama manusia, manusia dengan ciptaan yang lain. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah kita menjadi pelaku keadilan, pelaku perdamaian, pelaku yang menjaga keutuhan ciptaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Sungguh Engkau maha baik Tuhan dalam segala kehidupan kami, yang menyertai kami. Biarlah Tuhan kasih setiamu di dalam persekutuan kami pagi hari ini kami rasakan Tuhan, supaya kami hidup di dalam kebenaran dan keadilan Tuhan. Biarlah Tuhan kami menjadi pelaku-pelaku keadilan dan kebenaran Tuhan, menghilangkan, membuang rasa keegoisan dan kemunafikan kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini biarlah kasih setia Tuhan menyertai dan memberkati setiap pekerjaan jemaat. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setialah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, atas nama keluarga Pendeta Albenar Silain, kami mengucapkan maaf atas segala kekurangan, kesalahan kami di dalam pelayanan kami selama 4 tahun di HKBP Resort Surabaya dan secara khusus di HKBP Surabaya ini. Kami memohon dukungan, doa, dan bantuan Amang Inang jemaat semuanya yang selalu memberikan semangat bagi kami di tempat pelayanan yang baru. Semoga kasih setia Tuhan memberkati, menyertai kita, dan memberikan waktu suatu saat yang indah kepada kita untuk bisa bersekutu kembali dimanapun atau di tengah-tengah persekutuan kita di gereja ini. Kami sekali lagi atas nama keluarga memohon
Jika ada kesalahan, kekurangan yang kami lakukan, baik atas nama pribadi dan seluruh keluarga, kami mohon maaf. Jika seperti apa yang dikatakan oleh Popaya, jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada kata-kata kami, perbuatan kami yang salah, mohon kami dimaafkan. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Horas.